Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Muhammad Farhanuddin. Nomor induk mahasiswa 19081061172 dari kelas Biologi S semester 4. Di sini saya akan membuat video praktikum sederhana mengenai kelas amfibi. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengamati dan mengidentifikasi karakter morfologi, morfometri, meristik, dan anatomi katak sawah, Fajarvaria cancrifora, dan kodok Bupo sp. Alat dan bahan yang digunakan yaitu satu set alat bedah rumahan, alat tulis, tisu, glove, jas lab, masker, papan telenan, dan piring. Lalu bahan utamanya adalah kodok atau Bupo sp dan katak sawah Fajarvaria cancrifora. Prosedur kerja. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan. Yang kedua, dimatikan hewan melalui metode single and double pitching. Yang ketiga, dilakukan pengamatan morfologi, meristik, dan morfometri. Yang keempat, dilakukan pembedahan secara hati-hati. Yang kelima, dirapikan dan dibersihkan setelah pengamatan. Dan yang terakhir, ditulis hasil pengamatan morfologi, morfometrik, meristik, dan anatomi pada tabel hasil pengamatan. Pengamatan pertama pada katak sawah Fajarvaria cancrifora. Dilakukan pengamatan morfologi, meristik, morfometri, dan anatomi pada katak sawah Fajarvaria cancrifora. Berdasarkan pengamatan morfologi pada katak sawah atau Fajarvaria cancrifora, dilakukan pengamatan bagian luar pada katak sawah, yaitu pada bagian kepala atau caput, trunkus, abdomen atau perut, cauda atau ekor, exterminus anterior dan posterior, jumlah dikti, warna tubuh, jenis kelamin, sakus vokalis, dan bagian mulut atau cavum oris. Pada pengamatan tersebut dilakukan pengamatan berdasarkan bentuk tubuh, bagian-bagian tubuh, serta struktur morfologi lainnya. Pada katak sawah Fajarvaria cancrifora, berdasarkan pengamatan meristik pada katak sawah atau Fajarvaria cancrifora, pengamatan meristik adalah jenis pengamatan berdasarkan jumlah ekstremitas anterior dan posterior serta berdasarkan jumlah girang atas dan girang bawah pada katak sawah. Adapun hasil yang dapat yaitu jumlah digiti pada ekstremitas anterior sebanyak 8 buah, sedangkan pada ekstremitas posteriornya berjumlah 10 buah. Adapun jumlah gigi rahang bawah pada katak sawah adalah 1, sedangkan pada rahang atasnya berjumlah 64 buah. Perhitungan tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh seorang praktikan. Pengamatan anatomi katak sawah atau Fajarvaria cancrifora. Step pertama, dimatikan katak sawah dengan menusuk bagian otaknya. Dilakukan hal tersebut sampai kataknya lemas ataupun mati. Step kedua, pada pengamatan anatomi katak sawah Fajarvaria cancrifora, dilakukan pembedahan secara teliti dan teratur.
agar organ-organ yang ada pada tubuh katak sawah tidak mengalami kerusakan ataupun hancur. Berdasarkan pembedahan yang telah dilakukan oleh praktikan, didapatkan hasil pengamatan struktur anatomi pada katak sawah atau Phaerovaria cancrifera. Katak sawah memiliki sistem respirasi yaitu paru-paru kanan dan kiri, serta dibantu oleh kulit, sistem digesti dari mulut sampai kloaka, sistem sirkulasi jantung dan peredaran darah, sistem ekskresi ada paru-paru, ginjal, hati, dan kulit. Lalu sistem reproduksinya ada testis dan gonad. Pengamatan morfologi, meristik, morfometrik, dan anatomi pada kodok Bupo sp. Berdasarkan pengamatan morfologi pada kodok atau Bupo sp, dilakukan pengamatan berdasarkan adanya caput, trunkus, abdomen, cauda, ekstremitas anterior dan posterior, jumlah digiti, warna tubuh, jenis kelamin, sakus vokalis, dan bagian mulut atau kapung oris. Pada pengamatan tersebut dilakukan berdasarkan pengamatan adanya bentuk tubuh, bagian-bagian tubuh pada kodok atau Bupo sp, warna tubuh, dan struktur morfologi lainnya yang ada pada kodok atau Bupo sp. Berdasarkan pengamatan meristik pada kodok atau Bupo sp, dilakukan pengamatan berdasarkan jumlah digiti pada ekstremitas anterior dan digiti pada ekstremitas posterior, serta berdasarkan jumlah gigi rahang atas dan gigi rahang bawah. Adapun hasil yang didapatkan yaitu jumlah ekstremitas anterior pada kodok berjumlah 8 buah, sedangkan jumlah ekstremitas posterior berjumlah 10 buah. Jumlah gigi rahang atas pada kodok tidak ada, sedangkan jumlah gigi rahang bawah pada kodok juga tidak ada. Pengamatan tersebut berdasarkan pengamatan perhitungan yang dilakukan oleh seorang praktikan. Pengamatan anatomi pada kodok atau Bupo sp. Step pertama, dimatikan kodok dengan cara disemprotkan hand sanitizer karena mengandung alkohol. Hal tersebut berperan agar kodok merasa lemas dan pusing. Sehingga pada saat proses pengamatan morfologi, meristik, morfometrik maupun anatomi dapat berjalan dengan lancar.
Kemudian, tutup wadah tersebut dengan papan agar kodok tidak loncat-loncat. Pengamatan anatomi pada kodok atau bupo SP. Bagian kedua, dilakukan pembedahan secara benar dan teliti pada kodok atau bupo SP agar organ-organ pada saat proses pembedahan tidak mengalami kerusakan. Sama seperti halnya katak, struktur anatomi pada kodok atau bupo SP terdiri dari sistem respirasi, yaitu paru-paru kanan dan kiri, serta dibantu dengan kulit, sistem digesti dari mulut sampai kloaka, sistem sirkulasinya yaitu ada jantung dan pembuluh darah, sistem ekskresinya ada paru-paru, ginjal, hati, serta sistem reproduksinya yaitu ada gonad dan sel kelamin. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan yaitu pengamatan morfologi, meristik, morfometrik, dan struktur anatomi pada katak sawah atau Phasea cancrifera dan kodok bupo SP dilakukan berdasarkan pengamatan dan pembedahan sesuai dengan ketentuan yang ada, serta berdasarkan kajian secara langsung yang dilakukan oleh praktikan. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan tunggu video selanjutnya. Dah.